Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mister IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 10, tentunya masih di bagian 2. Sekarang kita masuk di unit 4, yang mana di unit 4 ini kita membahas tentang membuat kesepakatan bersama. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian resapi dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Langsung saja. Pada unit 4 ini kita akan membahas tentang membuat kesepakatan bersama. Sebagai gambaran awal, Pak Iman beri contoh ada 3 wanita yang berbeda karakter dan pola pikir. Tentunya ada wanita A, B, dan C. Ketiga wanita ini merupakan satu kelas, kebetulan satu sekolah, dan pada suatu ketika menemukan suatu permasalahan. Permasalahannya adalah menemukan suatu kado yang tidak bertuan, tidak jelas asal usulnya, punya siapa, untuk siapa, isinya apa, dan lain sebagainya. Tentunya ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka ini melakukan suatu kesepakatan. Kesepakatan ini tentunya ada hasil, yang mana hasilnya adalah mereka ini membiarkan. Jadi kado yang tidak bertuan tadi ini dibiarkan begitu saja. Membiarkan ini merupakan bentuk dari suatu hasil. Yang mana hasil dari apa, Pak? Hasil dari suatu kesepakatan. Ini gambaran sederhana dari suatu kesepakatan. Tentunya berangkat dari suatu permasalahan. Selanjutnya adalah, jadi kesepakatan itu apa, Pak? Jadi kesepakatan adalah, masih ingat dengan teori sederhana dari hukum yang Pak Iman berikan di materi minggu kemarin? Pertama berangkat dari suatu permasalahan, turun kesepakatan, lalu konsekuensi. Pada video hari ini atau pada materi hari ini kita akan membahas tentang suatu kesepakatan. Kemarin kan kita sudah membahas tentang konsekuensi. Hari ini kita membahas tentang kesepakatan. Kesepakatan itu seperti apa sih, Pak? Kesepakatan itu merupakan suatu musyawarah anak-anak, yang mana dilakukan oleh dua pihak, minimal dua pihak. Pihak ini bisa individu dengan dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Itu setidaknya minimal dua pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu ngapain sih musyawarah itu, Pak? Membahas tentang apa? Ya ini tadi, membahas tentang suatu permasalahan yang mungkin ada atau yang dihadapi oleh dua pihak itu. Tentunya permasalahan ini yang diharapkan adalah suatu hasil. Seperti yang video Pak Iman tadi, tampilan Pak Iman tadi, yang mana hasilnya dibiarkan. Dibiarkan ini merupakan suatu hasil dari suatu musyawarah. Tentunya musyawarah yang baik dan bijak menurut saya tercermin di dalam sila keempat Pancasila. Ada yang masih ingat sila keempat Pancasila seperti apa? Bunyinya silakan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Selanjutnya adalah, kita tahu bahwasanya ketika membuat kesepakatan berangkat dari suatu permasalahan lalu disepakati. Dan kita tahu bahwasanya manusia mempunyai bidang-bidang kehidupan yang berbeda-beda. Tentunya dari kesepakatan di bidang itu tentunya ada hasil yang ingin dicapai. Jadi ada bidang dan hasil. Di sini Pak Iman beri contoh bidang politik, semisal yang mana bidang politik berkaitan dengan kekuasaan. Tentunya ketika kesepakatan di bidang politik maka menghasilkan suatu kebijakan. Jika di bidang hukum maka hasilnya suatu peraturan. Jika di bidang sosial maka hasilnya merupakan suatu aturan masyarakat. Dari ketiga hasil ini tentunya
ada yang namanya konsekuensi yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat tadi. Tentunya konsekuensi ini harapannya dapat mengikat oleh semua pihak, mengikat dalam arti dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat di dalam konsekuensi itu semua. Tentunya agar dapat mengikat haruslah ada seorang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik, yang tegas, agar konsekuensi yang telah dikeluarkan ini dapat ditaati oleh semua orang. Lalu yang dari sini Pak Iman beri tugas, yang mana ini tugas individu yang terkait membuat video. Tentang apa Pak Iman? Tentang ini, pemimpin itu apa sih Pak? Lalu bagaimana menjadi seorang pemimpin? Dan yang ketiga, lalu siapakah tokoh pemimpin yang hebat menurut kalian? Yang hebat ini tidak memandang gender ya, tidak memandang suku, agama, ras, bahkan tidak memandang usia. Siapa saja bisa kalian sebutkan. Lalu karena ini tugas individu yang berupa video, maka durasi dari video itu minimal 5 menit. Dan ketika kalian membuat video, Pak Iman mohon tidak boleh mau sara ya, tidak boleh rasis, dan harus sopan dan santun, mungkin berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Tentunya untuk teknis dari tugas ini, tentunya silakan dikirim di link Google Drive, nanti Pak Iman tautkan atau Pak Iman lampirkan di Google Classroom yang ada di kelas kalian. Pastikan jangan salah kelas, karena di link Google Drive yang Pak Iman tautkan nanti banyak sekali folder kelasnya. Jangan sampai kalian salah kelas. Mungkin itu saja yang bisa Pak Iman berikan hari ini. Jika ada yang tanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, terima kasih. Jangan lupa semangat belajar, raih cita-cita kalian setinggi langit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.